menunjukkan sebuah makam dengan kondisi porak-poranda di area pemakaman di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kali Jati, Subang digegerkan dengan adanya makam warga yang terbongkar. Makam bocah berusia 12 tahun yang baru Balik lagi dengan aku Mika bersama Hitakut Story. Halo guys, di video kali ini aku akan mengupas tentang tali pocong dan tanda-tanda kemunculan pocong. Sebelum masuk, mungkin teman-teman bisa lihat part satunya ya di sini. Yuk lanjut kita bahas tali pocong. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang dipercayai tentang tali pocong. Bicara tentang tali pocong sendiri tentu membuat suasana mendadak menjadi mencekam. Selain berada di lokasi yang tidak mungkin untuk diambil, yakni di dalam liang lahat, namun masih banyak orang jahat di luar sana yang berani dan sengaja mengambil tali pocong untuk keperluan sesuatu hal, seperti jimat contohnya, yang digadang-gadang bisa memberikan berbagai manfaat serta keberuntungan untuk seseorang yang mengambilnya. Namun tak sedikit juga yang menganggap kesaktian tali pocong itu hanya sebuah mitos belaka. Sampai detik ini pun kebenaran dibalik kesaktian tali pocong tersebut masih menjadi sebuah misteri. Kendati demikian, tali pocong masih kerap diambil dan dipraktikkan oleh masyarakat. Yang pertama, digunakan untuk jimat agar kebal senjata. Terus dari tali pocong ini ternyata bisa membuat ilmu kebal, dimana tahun 2006 ada aksi viral pencuri yang ternyata kebal senjata dan berada di alamatnya di Depok, dan pencuri tersebut mengaku sempat menggunakan tali pocong untuk dijadikan jimat sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa melukai mereka pada waktu saat mereka mencuri. Kedua, sebagai jimat mempermudah tujuan. Sebagian orang percaya ya bahwa jimat untuk mempermudah tujuan apabila kita ingin lolos mengerjakan ujian atau ingin lolos mendaftar ke universitas yang dia inginkan atau ingin lolos mendaftarkan diri sebagai CPNS dengan mendapat skor yang tinggi. Berbagai macam jimat berhasil diamankan dari tangan peserta-peserta tes berbasis CAT CPNS Kemenkumham. Yang ketiga, sebagai alat pelet. Pernahkah kamu mendengar istilah ketika cinta ditolak maka dukun bertindak? Nah, inilah sebagai alasan kenapa orang menggunakan tali pocong. Biasanya tali pocong yang digunakan ada tali pocong perawan atau gadis yang meninggal pada hari Jumat atau Selasa Kliwon. Tali pocong tersebut tapi harus diambil sebelum 40 hari kematiannya. Tali pocong yang sudah diambil juga tidak boleh dimusnahkan oleh orang yang sudah mengambil tali pocong tersebut agar tidak menghantui orang yang sudah mengambil tali pocongnya. Itu jadi merinding bukan? Karena tali pocong juga bisa menjadi sebagai alat pelet loh guys. Yang keempat, sebagai penglaris dagangan. Selain dipercaya untuk membuat seorang jatuh cinta, ternyata tali pocong dipercaya bisa membuat dagangan seseorang laris manis. Ada banyak orang yang mengambil resiko dengan mengambil tali pocong agar demi kekayaan yang cepat dan instan. Penggunaan tali pocong ini sangat beragam ya untuk penglaris dagangan. Ada yang dimasukkan ke dalam wadah makanan serta disimpan secara bersamaan dengan benda-benda lain sebagai persyaratan pesugihan atau penglaris dagangan. Makanan yang menggunakan penglaris ini akan tampak lebih lezat dan pastinya menggiurkan, serta tempat yang selalu ramai pengunjung sehingga banyak pula uang yang dihasilkan mereka karena dengan menggunakan penglaris tali pocong tersebut. Tali pocong kerap digunakan sebagai media yang dipercaya untuk menghipnotis para korban-korbannya. Tali pocong yang digunakan untuk hipnotis ini cenderung negatif ya. Untuk hipnotis ini bisa digunakan sebagai alat yang negatif ya, contohnya untuk menggendam seseorang agar bisa mencuri perhiasan, uang, atau kendaraan yang mereka punyai. Yang keenam, membuat korban tidur. Ini hampir sama dengan kayak hipnotis ya. Kesaktian tali pocong bisa dipercaya untuk membuat korban tidur terlelap. Tujuannya sama untuk negatif. Kesaktian tali pocong yang membuat korban tidur ini bisa terjadi untuk merampok rumah-rumah agar korbannya bisa tertidur pula sehingga dia bisa mengambil barang di dalam rumah tersebut dengan leluasa.
kita. Yang terakhir, tali pocong digunakan untuk menyempurnakan ilmu metafisik. Ternyata sebagian orang yang mengaku bahwa mereka mempunyai keistimewaan yang berupa kemampuan untuk melihat dunia lain dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang normal. Keistimewaan ini disebut sebagai kemampuan menyelami dunia metafisik, mana ilmu metafisik ini sendiri juga harus terus diasah dan dipelajari. Konon dengan mencuri tali pocong, seseorang bisa menyempurnakan ilmu metafisik yang mereka miliki. Pocongnya. Selanjutnya kita akan membahas apa saja tanda-tanda pocong ada di sekitar kita. Yang pertama, pocong suka di tempat yang sunyi dan lembab. Jika malam-malam berhati-hatilah, karena pocong suka berada di tempat yang sunyi dan lembab. Jangan kaget kalau kamu suka melihat pocong di situasi ini, karena gerak pocong tuh sangat cepat banget. Kalau tidak cekatan, kamu bisa diganggu oleh hantu berbaju putih tersebut. Tanda-tanda ada pocong yang kedua, tiba-tiba ada aroma yang tidak sedap. Biasanya aroma yang tidak sedap ini diikuti dengan keadaan aroma yang semriwing lantaran pocong mengeluarkan bau anyir dan amis. Akan tetapi pada jarak tertentu kamu bisa mencium keberadaan pocong. Mulailah berhati-hati jika muncul bau yang tidak sedap, bisa jadi di sekitarmu ada pocong. Keberadaan pocong yang ketiga, pocong suka ada di dalam pohon bunga kemuning. Konon katanya di sekitar rumah yang ada bunga kemuning itu pasti ada pocongnya. Pohon bunga kemuning memiliki buah yang kecil dan berwarna putih dan berbau wangi. Berdasarkan cerita yang beredar, kalau di rumah tersebut ada pohon kemuning, itu pasti ada pocongnya. Lanjut yang keempat, pocong suka ada di pohon pisang. Tanda keempat ini banyak yang didengar oleh masyarakat ya, bahwa pocong memang malah pocong sering bersandar di pohon pisang. Dikira pohon pisang, ternyata di situ sebenarnya pocong. Yang kelima, pocong suka berada di toko yang ramai pengunjung tetapi tidak wajar. Nah, ini kita sering jumpai ya. Apabila kamu sering berkunjung ke toko atau warung yang ramai tetapi barang atau makanan yang dijualnya itu ternyata tidak enak, maka berhati-hatilah. Mungkin saja itu menggunakan pocong sebagai jin penglaris. Lantaran juga pocong sering dijadikan untuk jin penglaris buat toko atau warung. Yang terakhir, pocong suka berada di sungai yang kotor. Selain di toko yang makanannya tidak enak tetapi ramai, pocong juga sering berada di sungai yang kotor ya, yang banyak sampahnya. Bila rumah kamu berdekatan dengan sungai yang banyak sampahnya, berhati-hatilah karena pocong suka menjadikan sungai yang kotor untuk menjadi rumahnya. Konon katanya juga pocong suka memandangi orang-orang yang lewat di sekitar sungai. Wah, untuk apa ya pocong memandangi orang-orang yang lewat di sekitar sungai tersebut? Oh ya guys, itu tadi penjelasan aku tentang story pocong. Oh ya guys, menurut aku kesimpulannya, kita boleh percaya atau tidak dengan keberadaan pocong, tapi kita harus percaya terhadap Tuhan kita, karena kita memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Dan jangan percaya dengan keberadaan klinik-klinik mistis atau tali pocong, karena itu sama saja mengkhianati keberadaan Tuhan kita. Sekian dulu ya, takut story kali ini. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang bagus atau tidak berkenan, mohon dimaklumi. Akhiri dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa dukung kita terus ya guys. Tunggu kita di video-video selanjutnya ya. Bye.